Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih lemes gitu ya, belum sama ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebih semangat dari yang pertama ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat keluangan waktu untuk bisa hadir di acara PKN pengabdian kepada masyarakat dari kami program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hambali. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan syafaat untuk kita. Yang saya hormati Bapak Haji Kiai Haji Endang Muhyiddin selaku Kepala Yayasan dari Pondok Pesantren Hudatul Falah. Yang saya hormati Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah dari Pondok Pesantren Hudatul Falah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang dan santri-santri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengucapkan hormat dan sayang saya. Baik, sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca surat Fatihah agar acara kita berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir akan ada foto bersama. Demikian, itu acara nonton hari ini. Kita langsung saja masuk di acara pertama, yaitu pembacaan tilawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,
dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan surat Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang suratnya, baik yang membaca ataupun yang mendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah sambutan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Trinyasi. Kepada Ibu Trinyasi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sebagai ketua di kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pak Kiai Pendang Mauludin yang telah menyediakan tempat beserta waktu dan teman-teman dan guru-guru di Yayasan Pondok Pesantren Hudatul Falah Kecamatan Ciseeng serta ustadz dan ustazah yang telah sekiranya menyediakan waktu untuk menghadiri acara pengabdian masyarakat dari Universitas Pamulang. Saya sebagai wakil dari teman-teman dosen Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan lokasinya. Berikutnya untuk informasi Bapak Ibu bahwasanya Yayasan Sasmita Jaya atau Universitas Pamulang ini adalah Universitas Pamulang mendapat peringkat 134 dari 2.600 dari 2.624 PTN dan PTS. Dan Masya Allah menjadi peringkat 47 versi Union tahun 2022. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu bahwasanya Universitas Pamulang mensupport dan insya Allah membiayai teman-teman kita apabila Bapak Ibu ada saudara atau teman-teman kita yang disabilitas, insya Allah Yayasan Sasmita Jaya atau Universitas Pamulang mensupport dan menggratiskan untuk saudara-saudara kita. Mungkin itu aja sambutan dari saya sebagai wakil dari teman-teman Universitas Pamulang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trinyasi SDM atas pembacaannya. Selanjutnya sambutan yang kedua oleh Kepala Yayasan Bapak Kiai Haji Pendang Mauludin. Kepada Haji, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa abdul mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah muliakan Bapak dan Ibu para dosen dari Universitas Pamulang, wabil khusus pada Ibu Mitri selaku ketua dalam acara pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dari Universitas
Universitas Pamulang. Juga yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru MTS dan SMA Hudatul Falah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Kepala SMA Hudatul Falah bisa hadir dalam acara pada siang hari ini, dan permohonan maaf Bapak Kepala MTS Hudatul Falah karena pada hari ini kondisinya yang kurang sehat, tidak bisa hadir memenuhi apa yang sudah diagendakan pada hari ini. Sholawat juga yang saya hormati semua yang pada kesempatan hari ini bisa hadir menyempatkan waktu dari kesibukan dalam acara yang sudah sama-sama kita maklumi yang diagendakan oleh Universitas dari Pamulang. Alhamdulillah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, juga kesehatan baik lahir maupun batin, dan kesempatan kemampuan sehingga pada hari ini sesuai yang sudah lama diagendakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terlaksana, mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita khususnya yang sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama saya atas nama Ketua Yayasan di Pondok Pesantren Hudatul Falah mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu dan Bapak khususnya dari dosen di Universitas Pamulang yang dimana lewat Ibu Mitri yang menjembatani sehingga terlaksananya acara, kami di sini diberikan kepercayaan oleh Ibu untuk menyediakan tempat dan waktunya yang mungkin dalam kondisi atau keadaan seperti ini. Tapi mudah-mudahan walaupun keadaan tempatnya yang sangat-sangat sederhana seperti ini tidak mengurangi semangat dan tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang. Untuk yang keduanya, kami atas nama Ketua Yayasan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu, baik dari dosen Universitas Pamulang maupun Bapak dan Ibu selaku Dewan Guru di Pondok Pesantren Hudatul Falah, yang mungkin dengan kegiatan ini yang tadinya ada agenda untuk keluarga dan yang lainnya menyempatkan waktu hadir demi memenuhi undangan dari yayasan dan kerjasamanya dengan Universitas Pamulang. Mudah-mudahan kebaikan kita pada hari ini Allah catat dijadikan amal ibadah yang ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu kali lagi, apabila
sangat tidak berkesan dari penerimaan tempat dan yang lainnya. Inilah adanya, maka kami atas nama ketua yayasan mohon dibukakan maaf dan maklum kepada khususnya Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Pamulang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Najib untuk sambutannya. Baik, kita menginjak ke acara selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dede. Di sini akan kami jelaskan dulu untuk manajemen program studi manajemen S1 di Unpam itu ada 3 konsentrasi yang bisa dipilih, yaitu SDM sumber daya manusia, kemudian pemasaran, dan satu lagi keuangan, seperti itu. Nah, untuk ini akan disampaikan Pak Dede dari SDM ya Pak. Ya, kepada Pak Dede dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, saya dengan Dede Andi dari dosen salah satu dari Universitas Pamulang ya, jurusan manajemen sumber daya manusia. Saya asli Sunda ya Bapak Ibu, jadi kalau nanti kita mau presentasi pakai bahasa Sunda, mangga we ya. Insya Allah. Jadi saya dari kecil sudah lama di Tasik ya. Tasik, kemudian pindah ke Jakarta, lalu tiba-tiba tercebur jadi dosen. Saya juga bingung kenapa. Padahal cita-cita dulu nggak kepikiran ya jadi dosen, karena sekolahnya di luar di kampung itu di istilahnya apa ya, bolos-bolos, malas-malasan, kabur-kaburan, kadang-kadang gitu. Kemudian lanjut MTS masih di Tasik, sama masih kabur-kaburan juga sekolahnya. Yang paling ditakuti itu kalau ada bahasa Arab. Bahasa Arab saya kabur karena nggak bisa gitu. Terus kemudian dicari-cari sama gurunya, ini kenapa kok putranya liwat bisa. Diundang orang tuanya datang, suruh datang ke sekolah. Terus dikasih tahu segala macam, sama mama diajak ke Jakarta. Ya udah kamu di Jakarta aja, nggak boleh di kampung. Nah di Jakarta liwarnya udah nggak ada, tapi Uber, saya nggak pernah kemana-mana. Waktu itu saya hanya di rumah aja. Bahkan tetangga pun nggak tahu kalau mama saya itu punya anak yang udah gede, yang kelas 2 SMA, kelas 2 MTS. Lanjut ke SMA, masih di Jakarta, kemudian kerja. Setelah kerja, kemudian nikah, baru kepikiran kuliah, terus lanjut kuliah. Setelah itu jalanin, masih semester 1 masih kurang bagus, masih banyak nilai B atau C-nya jelek. Semester 2, 3, 4 alhamdulillah selesai, sampai akhirnya lulus. Selesai lulus ada tawaran mau ikut nggak S2, kita ikutin. Kemudian alhamdulillah nggak tahu jalan lalu dari mana ya, karena kita nggak tahu. Cita-cita pun saya nggak ada jadi dosen waktu itu. Saya cuma kepikiran saya pengen kalau bisa jadi ustadz atau jadi apa gitu, karena bapak saya kebetulan pimpinan pondok pesantren di Cianjur, alhamdulillah, tapi sekarang sudah almarhum. Jadi saya pengen ngikutin cita-cita bapak saya, anaknya ada salah satu jadi kiai. Cuman ya tiba-tiba sekolah habis kuliah ada kesempatan, lalu kemudian jadi dosen. Seperti itu, sama aja sih sebetulnya ya. Mau jadi ustadz atau mau jadi dosen, intinya tetap memberikan ilmu kepada orang, dan tentunya nikmatnya pahalanya nggak bakal terputus sampai nanti. Betul ya Bapak Ibu ya. Itu sepintas dari saya. Jadi memotivasi aja bahwa siapapun bisa menjadi tenaga pengajar, mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi ustadz, mau jadi polisi atau jadi apapun, tanpa kita menghayal. Yang penting intinya kita tetap berikhtiar, tetap berdoa, tetap jalani hidup kita dengan lurus-lurus aja. Yang belok-belok kita lurusin, seperti itu. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Seperti itu ya. Jadi
perkenalkanlah saya di sini menyampaikan sedikit ya, sharing aja. Di sini bukan saya menggurui, mohon maaf, saya di depan di sini hanya ingin sharing aja bahwa di dalam dunia pendidikan ya, khususnya ya, di dunia pendidikan itu tidak selalu apa yang diharapkan guru ataupun dosen ataupun ustadz tidak selalu berjalan dengan lancar. Kita udah menyiapkan dari rumah materi seabrek, udah menyiapkan tata cara nanti kalau udah di kelas mau bikin acara seperti ini. Begitu masuk kelas ternyata siswanya jenuh, ternyata siswanya males-malesan, ternyata siswanya susah banget dikasih tahu seperti itu. Biasanya langsung buyar. Kitanya juga begitu masuk, kok siswanya kayak gini. Padahal kita udah rencana semalam udah bikin modul atau enggak udah bikin PowerPoint, bikin materi segala macam. Begitu mau disampaikan, siswanya tahu-taunya males-malesan atau ngantuk ogah-ogahan. Seperti itu. Makanya di sini saya judulnya adalah mengembangkan metode pembelajaran untuk mereduksi kejenuhan siswa ya. Jadi sebetulnya ini judulnya panjang ya, tapi intinya biar siswa gak jenuh, intinya gitu ya. Jadi biar siswa gak jenuh. Nah, kita ulas sedikit tentang pendidikan ya. Dalam arti luasnya adalah kegiatan meliputi semua perbuatan atau semua usaha ya, dari generasi yang lebih tingkat pengetahuan dan pengalamannya, lalu kemudian dialihkan keterampilannya kepada generasi yang lebih rendah. Artinya berarti yang mengajar itu atau yang memberi tahu itu adalah orang yang punya pengetahuan lebih. Bagaimana si adik-adik kita atau siswa-siswa kita atau murid-murid kita tahu seperti itu, tahu apa yang sudah kita lakukan, atau bagaimana sih caranya agar mentransfer ilmu dari si pengetahuannya yang lebih ke yang belum mengetahui. Artinya biar mereka jadi tahu seperti itu. Lalu kemudian dari Undang-Undang Nomor 20-nya, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara efektif atau aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya harus didukung oleh proses belajar yang baik. Jadi pada intinya, bagaimana sih agar si siswa juga gak masuk kuping kiri, gak keluar kuping kanan. Biasanya kalau di kelas dia masuk, begitu udah keluar kelas, ayo yang kemarin disampaikan apa lupa. Nah, artinya bagaimana sih cara kita ya, cara kita untuk menghilangkan kejenuhan siswa belajar di kelas. Terkadang belajar 100 menit, 200 menit, 300 menit, kemudian dikasih tugas segala macam yang ada, ya siswanya ya dia lagi gurunya. Pengennya kalau bisa ya jadi siswa, pengennya semuanya jamnya olahraga aja. Karena apa? Mereka di luar gitu main. Biasanya seperti itu. Bahkan saya dulu ketika sekolah ya, pengennya kalau ada mata pelajaran pengennya olahraga, kalau nggak pramuka. Karena apa? Di luar. Kalau udah datang guru matematika pasti AX kuadrat kali Y. Lalu kemudian bikin IPA, IPA harus bikin istilahnya mengetahui organ-organ tubuh manusia harus dihafalin. Lalu kemudian nanti IPS lagi. Kalau dulu saya IPS berdiri di depan suruh ngapalin nama-nama menteri. Kalau dulu zaman saya, nggak tahu mungkin sekarang nama-nama menteri pun juga kita nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi, nah itu kadang-kadang berpikiran bahwa begitu ada guru yang asik, dia asik nih matematika karena apa? Gurunya enak nih kalau ngejelasin nggak marah-marah, seperti itu. Jadi ada yang model-model seperti itu. Lanjut Bu. Nah di sini belajar juga merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku menuju perubahan tingkah laku yang baik, di mana perubahan tersebut terjadi melalui latihan atau pengalaman. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang dengan cepat menangkap dan apa yang dipelajari juga kadang-kadang terasa amat sulit. Jadi bisa cepat, bisa lambat, bisa baik. Terus yang kita anggap mudah, tahu-taunya sulit. Nah itu kecenderungannya karena apa? Karena ya tadi kita nyampein materi, kita belajar, kita ngajar dari hati udah ikhlas melihat orang kok tiba-tiba kayak gini, akhirnya mandek. Apa yang salah? Kita koreksi juga. Perasaan kita udah bener kok ngajarnya, nyampeinnya. Berarti ada cara lain yang perlu kita sampaikan agar mahasiswanya atau agar siswa, agar santri atau segala macamnya tidak merasa jenuh. Lanjut. Nah,
Masalah yang juga kerap menghinggapi para peserta didik adalah salah satunya ya kita berbicara tentang jenuh. Berarti apa? Mereka merasa belajarnya jenuh. Lalu kemudian kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah, bosan dan jenuh secara mental maupun fisik. Entah mungkin di rumahnya habis dimarahin emaknya, kemudian di sekolah dimarahin gurunya. Akhirnya ya udah nggak masuk. Seperti itu, kadang-kadang dari rumah udah berangkat sekolah. Begitu nyampe sekolah, perasaan nggak mau sekolah, akhirnya mengkol ke atau belok ke jalan yang mana gitu, bolos sekolah. Ada yang seperti itu karena apa? Merasa bahwa biasanya faktor-faktor tersebut nanti kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah kurangnya waktu beristirahat. Nah, menyebabkan siswa sulit fokus saat belajar. Karena apa? Karena mungkin dari sekolah lalu kemudian ke rumah, lalu kemudian di rumah juga bantuin orang tuanya mungkin ya, atau enggak segala macam yang memang dia menjadi kewajiban anak, lalu kemudian ada tugas yang diberikan guru banyak, jadinya dia sulit fokus, mungkin itu yang pertama. Disebabkan oleh banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, lalu kemudian durasi mengajar yang sangat panjang. Nah itu faktor penyebabnya. Lalu penggunaan metode belajarnya, mungkin kita belajar di kelas tidak bervariasi, misalkan ceramah, mencatat, merangkum tanpa diselingi dengan metode lain, mungkin karena ini adalah masih pendapat orang ya terkait. Jadi ada orang yang memang meneliti, ditemukanlah ini biasanya orang atau siswa jenuh itu karena apa? Metode belajarnya mungkin tiap datang ke kelas ceramah, tiap datang ke kelas ayo silakan buka halaman sekian rangkum, atau enggak, ayo silakan buka halaman sekian, silakan kerjakan tugasnya. Biasanya seperti itu. Jadi mereka merasa kalau terus-terusan seperti itu ya bosan. Artinya diselingi boleh mungkin misal begitu masuk ke kelas, oke buka halaman sekian, misalkan ada gambar apa silakan gambar dulu, atau enggak bikin apa. Nanti kita coba jelaskan di sini. Yang berikutnya itu dari faktor yang mempengaruhi. Lalu kemudian alasannya. Itu kenapa S-nya ada dua ya? Alasannya. Jadi pertama adalah, jadi bukan hanya faktor itu yang salah. Yang pertama adalah latar belakang siswa yang terlalu dimanja. Biasanya kayak gitu ya. Jadi di rumahnya itu siswanya itu dimanja sama ibu bapaknya. Apa aja diturutin. Begitu masuk sekolah dia nggak bisa loh. Begitu masuk sekolah karena apa? Sekolah itu sama-sama harus disiplin dan disiplin. Dia nggak mau, akhirnya nggak masuk. Lalu yang berikutnya adalah ketidakmampuan siswa untuk membiasakan diri dengan suasana disiplin. Masuk jam 7 misalkan ya. Atau yang mondok mungkin di sini saya nggak biasa mondok, biasanya di rumah habis belajar pulang ke rumah nonton TV, makan segala macam. Tiba-tiba di sini harus suruh hafalan surat atau apa. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ketidakmampuan siswa membiasakan diri dengan suasana disiplin. Lalu kemudian kenakalan siswa yang berlebih. Jadi siswanya bangun, liwat, hese di wartosan teh hese-nya. Jadi ulah gitu mana ya gitu deh, ulah gitu deh. Terus-terusan seperti itu, sama halnya kayak saya ya. Saya dulu juga liwat, bangun, gelut wae di babaturan, silih ruwet, silih jambak. Seperti itu. Jadi ada kalanya nanti pada masanya kita akan menyadari bahwa oh ternyata dulu saya pernah melakukan seperti itu. Insya Allah sekarang mungkin bisa lebih baik lagi. Lalu sarana belajar mungkin yang terasa kurang, jadi mahasiswa atau siswa merasa misalkan oh di sana kalau praktek organ tubuh itu ada patungnya, lalu kemudian melihat jantung segala macamnya. Di sini kita lihat hanya bukunya aja, jadi kita nggak tahu bentuk jantung itu kayak gimana, bentuk hati itu kayak gimana bisa. Lalu kemudian mungkin kalau di sana dijelasin kalau poli itu ya harus di lapangan poli, ukurannya berapa, mungkin di kita lapangan polinya mana, nggak ada, misalkan seperti itu. Atau lapangan futsal, biasanya orang kenapa sih cenderungnya pengen keluar, karena mereka itu pengennya ya sekalian dapat teori, sekalian belajar, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka itu merasa bahwa kita itu dikenang gitu, dikenangnya itu mata kuliahnya dia atau mata pelajarannya dia nih, pasti besok belajar slam dunk, basket misalkan, atau enggak belajar tendangan penalti, atau enggak belajar apa namanya istilahnya smash volley gitu. Nah itu kan belajar. Tapi beda mungkin kalau seandainya sarana misalkan yang dianggap siswa itu kurang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah perasaan lelah yang dihadapi siswa saat belajar. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa begitu siswa datang ke kelas, mungkin di rumahnya udah dimarahin bapaknya, dimarahin ibunya, lalu kemudian ketemu di kelas, mata kuliahnya juga
menurut dia yang nggak bersahabat atau mata pelajaran yang nggak bersahabat, akhirnya dia ya tadi mau diapain aja pasti dia males, lelah. Ya tadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri, suruh istirahat nanti ditanya lupa lagi. Nah seperti itu. Yang berikutnya adalah siswa merasa kesepian, mungkin karena di rumahnya penyendiri, lalu kemudian ke kelas, di kelasnya juga nggak ada yang nemenin, jadi kerasa bahwa kok saya seperti ini, saya gimana. Jadi solusinya gimana sih Pak? Nah, lanjut Bu. Nah itu adalah salah satu, bukan salah satu sih sebetulnya, faktor-faktor yang memang sering dihadapi oleh siswa. Entah itu dari faktor siswanya atau dari faktor kitanya. Jadi kita tarik nih benang ungunya mungkin ya, benang merah atau benang ungu. Benang merahnya, jadi gimana sih letak salahnya? Oke, bolehlah siswa karena di luar tanggung jawab kita nggak tahu mereka punya urusan apa di rumah. Tapi selama dia masuk ke sini berarti dia jadi tanggung jawab kita. Beda halnya guru sama dosen itu beda. Kalau guru itu harus A, benar, harus benar. Kalau dosen itu di kampus kita cuma ngarahin mau benar ya ke sini, mau salah ya ke sini. Silakan kamu mau ikut yang mana. Tapi kita coba berusaha mengarahkan yang benar. Tapi mereka maunya yang ke sana ya silakan. Tapi kalau di kelas atau di tingkat SD, SMP, SMA, mereka harus lurus ya ke sini. Ini benar, itu salah. Nah, makanya guru itu kan digugur dan ditiru. Kalau dosen apa? Nggak ada kepanjangannya. Ada nggak kepanjangannya dosen? Tuh, kerja serius katanya gajinya selesai. Seperti itu. Ya, guru juga sama. Kalau guru itu mungkin lebih berat apa? Tanggung jawabnya. Lalu kemudian karena apa? Guru itu adalah pengganti orang tua di rumah. Di rumah orang tua tidak mengawasi, di kelas diawasi oleh guru, berarti bapak ibunya itu adalah orang tua. Sebagai orang tua artinya apa? Kalau orang tua sayang sama anaknya, berarti begitu anaknya melakukan kesalahan, dijewet, dicepret, digebuk, mungkin pakai sapu atau pakai lidi atau pakai apa. Tapi kalau sekarang beda, guru juga akan jaga-jaga. Sieun cenah orang ngejepret eta bisa dilaporkan ke polisi. Beda. Kalau zaman saya dulu enggak, ya adik-adik ya. Mungkin ada siswanya juga. Dulu saya belajar salah di kelas, cepret pakai guru, ininya sampai berbekas. Pulang ke rumah dicepret lagi sama mama. Yang aneh baru liwat channelin guru lah. Jadi guru itu benar-benar ngedidik, artinya apa? Begitu kita generasi gede sekarang digituin itu udah mentalnya udah baja. Nah kalau sekarang kita ngejewer dikit aja, besok gurunya udah viral, gurunya udah istilahnya kekerasan terhadap siswa segala macam. Lagi mana siswanya nanti begitu lulus mau jadi uang mentalnya, di kelas aja baru dijewer dikit doang, baru dicukurin rambutnya yang gondrong, udah ngaruhnya kemana-mana, bahkan sampai ke kantor polisi. Nah jadi sekarang ya intinya ya kita berarti oke lah siswa biarin aja, yang penting selama di kelas itu anak saya, dia nurut, alhamdulillah. Nggak nurut ya kita laporin ke orang tuanya kalau dia susah. Karena apa? Kita pakai kekerasan juga nggak bisa, diomongin kadang-kadang siswanya juga nangis, nanti tiba-tiba curhat ke emaknya ngomongin lagi segengannya, wah jangan ngomong itu gurunya jelek, dia marah-marah segala macam. Nah biasanya kayak gitu, itu tongkrongan ibu-ibu nanti di sana. Ya konsumsiannya apa? Nama guru lagi yang jelek. Seperti itu. Nah, solusi cara mengatasi kejenuhan ini kita sebagai tenaga pengajar ya. Yang pertama adalah ice breaking. Ice breaking mungkin nanti ada teman-teman yang mau melakukan di sini ice breaking. Jadi ice breaking itu adalah dia kayak es ya. Kalau es itu pemecah es, berarti kalau es itu mencair. Jadi kalau yang tadinya tanggung dicairkan suasana, mungkin terserah ngegebuk meja kan terserah lah. Yang penting cair suasananya. Nah, mencairkan artinya sebagai usaha untuk memecah atau mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi nyaman, mengalir dan santai. Siswa akan lebih dapat menerima materi pelajaran jika suasananya tidak tegang, santai, nyaman dan lebih bersahabat. Nah, berarti mau kamari galak, sok cobalah ice breaking dulu biarpun kaku-kaku itu gak ngerti, yang penting siswanya suri menggalakkan. Seperti itu. Jadi kalau di kelas itu kan kalau melihat kayak gini, kok dia cemberut aja gimana ya, segala macam apa salah. Kadang-kadang kita mau nyampein materi juga bingung. Tapi berhubung guru ya, kalau di kelas itu guru, kalau dosen mungkin iya, yang kita ajar ada yang lebih tua umurnya dari kita. Kadang-kadang saya mau bikin cair bingung juga.
Kalau negur ibu, maaf bu, kan nggak enak ya. Jadi kamu anak muda ngapain ganggu saya? Nah seperti itu. Jadi solusinya adalah yang pertama adalah ice breaking. Bu, punten ibu. Ibu. Contohnya, silakan. Saya kasih contoh sebentar ya. Punten ya Bapak Ibu, dilanjut lagi sebentar. Nah ini adalah salah satu contoh Bu, ini Bu, ini sebentar. Misal nih. Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Nah dibuka kulkasnya, lanjut Bu. Nah kan ini adalah contoh ya. Ini bukan kita, ini hanya memberikan contoh, mungkin di kelas nanti terserah Ibu. Jawabannya adalah buka kulkas, masukkan jerapah, kemudian tutup kembali kulkasnya. Udah selesai. Masuk nggak masuk urusan situ lah. Yang penting udah masuk. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas? Pasti dia akan mereduksi. Mas apa tadi jerapah kan masukkan buka kulkas, masukkan jerapah, tutup. Berarti kayak gitu ya. Buka kulkas, masukkan gajah, tutup. Lalu kemudian lanjut. Salah berarti jawabannya, karena apa? Di dalamnya masih ada jerapah. Jerapahnya keluarin dulu, masukin si gajahnya, tutup, dan selesai. Lalu yang berikutnya adalah Raja Hutan menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya harus hadir. Siapa yang mungkin tidak datang? Ditanya. Siapa yang tidak datang? Jawabannya apa ya? Gak ada yang datang semua. Kita jawab. Karena apa? Raja. Kenapa gajah? Iya tadi masih di dalam kulkas kok. Kan jerapah udah dikeluarin. Ya. Yang berikutnya, Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya yang berkumpul. Gimana caranya? Ya, nyebrang aja tuh katanya. Tuh, nyebrang aja katanya. Padahal banyak buaya, ya nyebrang aja betul. Karena apa? Karena tadi kan diundang sama Raja Singa buat konferensi pers katanya. Jadi semuanya konferensi binatang yang datang ke sana. Berarti di kali udah gak ada buaya, aman, berenang aja udah. Nah seperti itu adalah salah satu contoh ya. Contoh yang memang nanti bisa memecahkan suasana. Atau misalkan boleh siswa yang sebelah kanan ngadep ke kiri, oke. Terus kemudian tangannya kepanin. Terus kemudian ayo pijit-pijit punggungnya, pijit-pijit. Dan yang sebelah kiri pijit-pijit seperti itu. Atau enggak berdiri, semua siswanya berdiri, oke berdiri. Ikuti apa yang saya peragakan atau yang saya peragakan diucapkan. Misalkan saya pegang kepala, ikutin kepala. Lalu kemudian saya pegang tangan, ikutin tangan. Jadi salah, kepala. Nanti harus jawabnya seperti itu. Karena apa? Tadi clue-nya harus mengikuti ucapan yang saya berikan, misalkan seperti itu. Jadi artinya biarpun hanya 5 menit, hanya 2 menit, tapi setidaknya siswa itu merasa, oh saya nggak tegang, saya nggak apa. Tadi itu mungkin contoh edukasi udah banyak di internet ya. Jadi selain mereka juga bisa memikirkan, karena tadi saling berkelanjutan ya, saling berkelanjutan. Karena oh bisa Pak, ya, bisa dong. Atau enggak mungkin tebak kata ada, tebak kata atau misalkan tebak gambar, atau misalkan bikin kuisis bisa. Kuisis ada, download dulu kuisisnya, lalu kemudian diberikan di share linknya ke siswa. Lalu kemudian siswanya nanti akan mempelajari siapa yang dapat nilai tertinggi, saya kasih hadiah. Kasih hadiahnya apa? Mungkin bisa bawa coklat atau bawa apa segala macam. Nah itu artinya jujur, model-model seperti itu pasti akan dikenang oleh siswa. Dan tentunya biarpun mata pelajaran kita sulit, setidaknya mereka bisa mencair. Kalau suasana mencair, ya berarti siswa bisa menyerap apa yang kita sampaikan, biarpun nggak terlalu banyak. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah menggunakan metode diskusi. Jadi siswa dihadapkan pada suatu masalah. Jadi di kelas itu jangan hanya merangkum, jangan hanya ceramah, jangan hanya istilahnya kita aja yang ngomong di depan, tapi diusahakan kita cari pokok masalah. Misalkan kayak kemarin, kayak tadi kan contohnya adalah tentang IPA, bahwa organ tubuh manusia. Bisa coba diskusi cara jantung itu gunanya untuk apa, atau enggak hati itu gunanya untuk apa. Silahkan diskusikan kelompok. Lalu kemudian praktekkan, oh ini ada bentuk jantungnya. Jadi setelah itu diskusi kelompok A, kelompok B, kelompok C, coba hasilnya ke depan maju.
maju ke depan, mereka terangin, coba ada yang kasih tanggapan atau jawabannya seperti apa. Jadi mereka akan mencair dengan sendirinya. Oh, jantung itu bukan kayak gitu, hati itu bukannya sakit ya kalau dihianati sama pacar. Nah, pasti ada yang seperti itu nanti. Ada yang bercanda, ada yang segala macam. Jadi kadang-kadang orang yang berpikir hati itu fungsinya untuk apa? Untuk merasakan sakit gitu. Kadang-kadang nggak seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh yang memang nanti perlu diterapkan. Lalu yang berikutnya adalah metode demonstrasi ya. Demonstrasi itu menunjukkan gerakan-gerakan suatu yang konkret. Yang tadi saya sampaikan bahwa di kelas mungkin teman-teman atau ibu guru semua mengajarkan tentang bagaimana cara bermain sepak bola. Ukuran lapangannya berapa, ukuran gawangnya berapa, time minute-nya berapa menit. Kalau hanya belajar di kelas, mereka tentu gak akan ngerti. Tapi langsung praktek di lapangan, kita sewa lapangan di lapangan sana, kita ukur ukuran lapangannya standar enggak, ukuran gawangnya standar enggak. Kalau jarak menendang dari sini kira-kira berapa meter, lalu kemudian kalau penalti itu jaraknya berapa meter, nangkapnya seperti apa. Nah, kalau praktek langsung seperti itu, saya yakin 100% pasti sangat antusias. Begitu juga mungkin dengan mata pelajaran yang lain. Misalkan ada pelajaran administrasi perkantoran misalnya. Jadi prakteknya gimana? Oke, kita praktek hari ini, kita nyusun surat menyurat di kantor. Kita bikin suasana seperti kantor. Siswa-siswanya suruh pakai dasi yang cowok, yang cewek mungkin suruh pakai rok atau enggak pakai blazer. Jadi anggaplah si A itu sebagai manajernya, si B sebagai karyawannya, kemudian karyawannya telah manajer ngapain. Nah, seperti itu bikin suasana seperti itu. Jadi artinya begitu siswa sana, di kawasan saya praktek seru. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah merubah tempat posisi duduk. Artinya apa? Kalau terus-terusan ngadep ke kita, belum tentu kenal sama yang sebelahnya. Coba mungkin ngadepnya ke sini, jadi kita di tengah-tengah. Atau mau dibikin lingkaran, atau mau mungkin bakunya ke belakangin, kita dempet di bawah, misalkan seperti itu. Karena apa? Biasanya posisi tempat duduk juga akan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena begitu duduk di depan, si gurunya di sini, mungkin yang akan memperhatikan adalah yang depan. Yang belakang kadang-kadang ngobrol, makan permen karet, kadang-kadang tidur, kadang-kadang Pak izin ke toilet di rumah, ngantri ya. Padahal mampir dulu ke kantin. Nah, seperti itu. Jadi banyak. Jadi kita rubah posisi duduknya, bisa saling hadap-hadapan. Lalu yang berikutnya adalah apa Bu? Ada lagi nggak Bu? Nah, yang berikutnya mungkin bisa bernyanyi. Di kelas itu kita mungkin sekarang udah banyak ya. Ada yang guru itu ada yang suka bawain fokus, ada yang suka bawa speaker suara yang kecil. Nah, di kelas itu mungkin dia ajak siswanya untuk bernyanyi, mungkin atau enggak untuk kalau mungkin di pengajian itu diajak sholawatan atau diajak segala macam yang memang bisa memotivasi mereka. Lalu yang terakhir adalah memberikan hadiah. Yang tadi saya sampaikan bahwa siapa yang berani jawab di depan ini, saya kasih hadiah. Pasti mereka akan tergesa-gesa, artinya saya bu, hadiahnya apa? Misalkan, oh hadiahnya ini saya kasih coklat, atau enggak silakan kalian jajan bakso di depan 1 porsi, seperti itu misal. Jadi sebetulnya itu adalah cara agar memotivasi mereka bahwa belajar itu enggak seperti yang mereka bayangkan. Belajar itu enak. Kenapa sih orang nggak suka matematika? Karena apa? Karena mungkin cara penyampaiannya gurunya yang saklek. Karena siswanya nggak cinta sama materinya. Kalau mereka udah cinta sama materinya, jangankan matematika, kita bikin apa namanya istilahnya, bikin formulasi apa, bikin ramuan apa, udah pasti bisa. Seperti itu. Karena yang pertama adalah pendekatan dulu, pendekatan gurunya kepada siswanya. Artinya kenal, sayang. Kalau udah sayang, ya berarti cinta sama mata pelajarannya. Kalau udah cinta, pasti mereka akan tekun belajar. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang patut kita ini sharing ya, sharing yang mungkin kita berbagi cara agar mencairkan suasana itu seperti apa. Jadi pelajaran itu nggak selalu monoton, pelajaran itu nggak selalu boring, tapi pelajaran itu bisa dibuat menyenangkan tergantung dari mana, tergantung dari guru nanti cara menyampaikannya, tergantung juga dari siswa nanti cara menanggapinya.
Jadi dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadinya saya aturkan nuhun kepada Bapak Ibu semua, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, setidaknya tidak nyampe semua materi yang kita sampaikan satu ayat aja atau satu kata aja, satu huruf, tapi mereka ingat seumur hidup, itu pahalanya pasti akan ngalir. Jadi apapun kita, apapun kondisi kita, tetap kita sebagai guru harus tahan mental ya, harus kuat seperti baja. Karena apa? Kita itu adalah teladan untuk orang-orang. Karena apa? Pemimpin-pemimpin nanti masa depannya itu patokannya dari mana ya? Dari kita. Kita yang mendidik mereka, kita yang mengeluarkan mereka, lalu kemudian kita yang akan menjadikan mereka itu nanti jadi pemimpin untuk pemimpin yang akan datang. Nah seperti itu, jadi tetap semangat bagi kita semua sebagai guru, dan tentunya selalu belajar, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan juga bisa diterapkan ke Bapak Ibu semua, termasuk saya pribadi ya, dan dosen-dosen semua yang ada di sini. Mungkin sama prosesnya seperti itu di kelas itu. Apalagi kalau udah jamnya sore, pengen pulang bawaannya. Jadi itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Deryandi ya, mengenai strategi pembelajaran. Semoga Bapak Ibu di sini bisa mengambil manfaatnya. Selanjutnya, oh ya, tadi salah satu strategi ini di dalam kelas supaya tidak membosankan ada ice breaking. Nah, nanti setelah ini ada presentasi dari kelompok keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Widya. Nah, sebelum ini akan diselingi oleh ice breaking ya, dibawakan oleh Bapak Irfan atau Pak Iwan, kan boleh, berdua juga boleh Pak, berkolaborasi, silakan biar rame. Monggo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini saya deg-degan ini Pak Haji. Di belakang saya ada Pak Haji, depan saya ada para asatidzah, masya Allah. Saya deg-degannya luar biasa dan deg-degannya beneran berbeda auranya. Jadi mohon maaf jika sedikit kurang sopan. Saya diri di sini ngajakin main sama-sama. Tadi disampaikan sama Pak Dede Andi kalau sistem pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi saya izin sama Bapak Ibu sekalian untuk diri dulu. Kita sebentar menggerakkan tangan, kaki, dan semuanya termasuk otak dan konsentrasinya. Yuk, ayo Bapak Ibu diri dulu semuanya Bu bareng saya. Soalnya saya udah diri nih Bu, jadi nggak adil kalau Bapak Ibu diri dulu. Ya semuanya diri termasuk sama para dosen yang di belakang ikuti saya. Kalau Pak Haji nggak usah, nggak bawa maju. Saya takut nyuruhnya. Pak Dede ikutin saya juga. Permainannya hari ini adalah tentang saya adalah bos. Saya izin ya jadi bos hari ini. Jadi saya adalah bosnya. Kalau kata bos harus angkat tangan, maka Bapak Ibu semua harus angkat tangan. Kalau kata bos belok kanan, hadap kanan, maka Bapak Ibu harus hadap kanan. Semuanya harus kata bos mengikuti. Tadi kata Pak Diri juga kayak gitu ya. Di SD kita harus ikutin apa yang di depan. Sekarang saya yang di depan. Bawa tangan di saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ikutin saya. Jadi clue-nya adalah kalau saya sebutkan kata bos dan kalimat yang berikutnya maka harus diikuti. Sifatnya wajib. Ini tidak mengandalkan Allah, enggak. Ini hanya permainan, sifatnya wajib. Kalau saya bilang ini, kata bos hadap kanan, Bapak semua Bapak Ibu harus hadap kanan. Kalau saya bilang kata bos pegang teman sebelah kanan, maka harus dipegang teman sebelah kanan. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Kata bos hadap kanan. Kanan Bapak Ibu, kanan. Itu mah kiri. Kanan. Iya kan kata bos hadap kanan. Maka Bapak Ibu hadap kanan. Hadap kanannya Bapak Ibu. Ya, saya bantu ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kata bos hadap kiri. Maka di sini.
Kata bos, angkat tangan kanan. Kata bos, turunkan tangan kanan. Belok kiri. Belum ada kata bosnya. Belum, sabar. Paham cuma ya? Paham ya? Kalau tidak ada kata bosnya, nggak usah diikuti. Kata bos, kata bos. Saya bosnya, kalau ibu ikuti. Kalau nggak diikuti dihukum, nggak dapat bonus saya. Nanti bonusnya kita sama Pak Dede makan bakso di depan. Nanti katanya gitu Pak Dede. Tutup Pak. Baik, Bapak Ibu kita coba sekali lagi. Angkat tangan kiri. Saya bilang angkat tangan. Bosnya mana? Belum ada yang ngomong. Konsentrasi. Bapak Ibu kan mengajar di sini, saya mengajar di sana, gitu. Siswanya perlu konsentrasi, siswanya perlu ceria, kitanya harus konsentrasi. Angkat tangan. Ini kalian turut ya. Kata bos angkat tangan kanan. Kata bos angkat tangan kiri. Kata bos turunkan kedua kanan. Tengok kanan. Tengok kanan. Ya. Masih ada. Sekarang kita tambahkan grade-nya atau ada punishment-nya kalau ada yang salah dulu ya. Kalau ada yang salah berarti maju di depan. Nomerin saya. Saya kalau sendirian 120 harus saling. Baik Bapak Ibu, kita tahap ketiga adalah kalau tidak sesuai dengan kalimat saya berarti harus maju ke depan nomerin saya. Kata bos tengok kanan. Kata bos luruskan lagi wajahnya ke depan. Kata bos diam. Jangan ada yang gerak. Oke, kata bos angkat tangan kiri dan turunkan tangan kiri. Ya, yang turunkan tangan kiri maju ke depan nomerin saya. Kenapa? Bosnya belum nyuruh tangan kiri. Yuk, ada bubur latte. Ayo bu, depan saya bu. Temenin saya. Sini. Ini nggak boleh ulang. Bu, saya di sini nggak enak sendiri ya bu. Ayo bu, temenin saya bu. Ayo gimana? Kata bos turunkan tangan kiri. Ternyata dari bosnya sendiri yang nggak tepat. Baik Bapak Ibu sekali lagi ya. Ini tahapannya adalah kata bos belok kanan, belok kiri. Belok kanan, dan belok kiri. Kata bos pegang pundak teman sebelah kirinya. Iya Bapak Ibu. Kalau begitu pegang maju. Pegang punya teman-temannya. Oke kata bos turunkan lagi tangan kirinya. Tapi di sini paham Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus konsentrasi. Yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu duduk di tempat masing-masing. Yang duduk silakan maju ke depan. Karena saya belum selesai. Ayo, kita temenin saya. Maju deh. Kalau saya bilang belum selesai, udah tahan. Dan saya bilang saya masih bosnya. Teh namanya siapa teh? Bosnya belum dijawab, udah dijawab. Kata bosnya nanya, teh namanya siapa? Julika. Bagus ya Pak namanya. Alhamdulillah. Dan semua modus katanya. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai. Saya hanya melatih konsentrasi Bapak Ibu dan melatih konsentrasi saya. Kata bos, ini permainan sudah selesai. Silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk semuanya dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalikan lagi ke pembawa acara yang tadi salah ikut saya. Luar biasa ya, itu tadi experting dari Pak Ivan. Mohon applause-nya. Baik, selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Widya. Dipersilakan ke depan dengan Muisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Ustazah hadir di sini, kepada Bapak Kiai juga terima kasih. Pada hari ini saya Rizka Wiryamedia dengan Ibu Widya Sari. Hari ini kami mau memaparkan materi tentang pelatihan pemanfaatan barang bekas menjadi barang berguna di Yayasan Hidayatul Falah JSN Bogor. Kenapa sih saya memilih judul ini? Langsung saja ya, karena untuk mempersingkat waktu. Jadi tujuan pemanfaatan barang bekas ini, terutama di Yayasan Pondok Pesantren ini adalah di mana untuk memanfaatkan barang bekas karena dapat mengurangi
beli gitu kan. Nah, alangkah baiknya kita mengurangi. Nah, di mana barang bekas yang tidak terpakai itu dapat didaur ulang menjadi barang lain yang tentunya lebih berguna. Dan tentunya pun juga nanti akan menjadi barang yang bernilai. Sehingga daripada terus-terusan membeli barang yang tidak digunakan, kita lebih baik kreatif memaksimalkan barang yang ada. Lanjut. Nah, mengapa sih kita perlu memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita ini menjadi sebuah hasil kerajinan yang memiliki nilai ekonomis dan seni yang tinggi? Nah, ini alasan utamanya adalah karena kita ini memang perlu memanfaatkan barang bekas untuk menjaga lingkungan, ya, untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan kembali barang-barang yang masih dipakai. Tentu saja sampah yang dihasilkan masyarakat akan jauh berkurang dan lingkungan pun bebas dari pencemaran. Nah, terutama nih untuk guru-guru di sini, alangkah baiknya kita ajarkan ya kepada siswa-siswi yang ada di sini untuk lebih tidak berperilaku konsumtif. Artinya kita lebih benar-benar memanfaatkan barang bekas. Nah, bagaimana sih caranya? Lanjut. Nah, jadi gini, ubah barang bekas menjadi produk bernilai jual tinggi ini kan ada pertanyaan tentang fungsi, ya kan? Untuk apa gitu kan? Tentunya sangat mungkin dan tentunya sangat bermanfaat. Karena apa? Karena kita juga bisa mengajarkan siswa-siswi ini dari barang bekas itu menjadi nilai bisnis, ya. Karena berbisnis ini bukan semata-mata menjual produk atau jasa, tapi berbisnis ini adalah sebuah peluang untuk menciptakan suatu keunikan yang memiliki nilai jual dan kebanggaan tersendiri. Jadi nanti siswa-siswi yang nantinya akan diajarkan untuk mendaur ulang barang nanti akan diajarkan juga untuk berbisnis. Jadi nanti dari barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bernilai lalu nantinya akan dijual. Nah, itu kan akan menghasilkan sesuatu. Yang karena menghasilkan sesuatunya apa? Duit ya tentunya ya. Nah, akan mendapatkan hasil kan. Nah, tentunya uangnya nanti untuk apa itu? Ya, jadi tadi bisa untuk modal kembali. Nah, itu dari sekarang, dari mulai sekarang siswa-siswi itu kita perlu ajarkan mindset yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Contohnya nih Bapak Ibu. Jadi barang-barang bekas itu yang sudah banyak didaur ulang kayak contohnya membuat lampu sendok, mengubah sarung tangan menjadi boneka, kreasi dari roll tisu, atau membuat vas dari bohlam, mendaur ulang botol, membuat bunga dari kertas atau sedotan. Nah, ini yang ini bentuknya kaleng-kaleng ya. Jadi dari kaleng-kaleng Coca-Cola ini bisa jadi miniatur seperti ini. Nah, ini tuh bisa menjadi barang yang bernilai, padahal ini barang bekas ya, tapi bisa dijual atau mungkin bisa jadi pajangan di rumah. Sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Nah, ada tipsnya tentunya ya, tips dan trik untuk memanfaatkan barang bekas menjadi barang berguna. Yang pertama ini adalah kumpulkan dulu barang bekas yang memang ini dikreasikan. Lalu yang kedua open mind. Open mind ini dari mana sih? Bapak Ibu mungkin bisa melihat referensi dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Nah, itu sudah banyak sekali yang menggunakan tutorial untuk mengubah barang bekas menjadi barang yang bernilai. Nah, ini tentunya Bapak Ibu guru di sini bisa memberikan pemahaman ini ya, atau memberikan ilmu ini kepada siswa-siswi Bapak Ibu untuk nantinya menggunakan barang bekas menjadi barang berguna. Lalu siapkan alat lengkapnya. Lalu buatlah dengan semangat dan sukacita. Jangan sampai membuatnya ini dengan rasa yang sedih ya. Nanti jadinya nggak bagus. Nanti yang harusnya ada misalkan gambar icon senyum malah jadi nanti gambar sedih gitu kan. Ya, nah, ini salah satu caranya ya Bapak Ibu. Contohnya ini ada tempat pensil. Tempat pensil di sini kan biasanya sangat dibutuhkan ya di sini. Ini dari botol bekas. Jadi dari botol bekas jadi tempat alat tulis. Jadi hanya perlu memotong botol di bagian tengah, lalu hias bagian botol yang besar dengan cat atau pita, atau agar bisa menampung banyak air, kamu bisa membuat kreasi dari beberapa botol sekaligus dan lalu menempel potongan botol tadi dengan lem serbaguna. Nah, mungkin agak bingung ya, gimana sih? Bukan nggak ngerti. Nah, ini saya ada tutorial video, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak video ini dengan seksama.